Jamaah yang mulia, insya-Allah hari Sabtu ini 17 Agustus ya, 2024, yaitu dulu 17 Agustus tahun 1945, kemerdekaan Republik Indonesia daripada penjajahan, ya, daripada dulu luar biasa. Ya, kita baca sejarah dan sekarang banyak itu ataupun dokumen-dokumen ataupun sebenarnya filem-filem tentang bagaimana orang-orang tua kita dulu, juga para ulama yang luar biasa dalam rangka ya perjuangan mereka supaya Indonesia ini bebas karena penjajahan, terutama sekali yaitu kita dijajah oleh Belanda. Tapi juga sedang jamaah walaupun sudah merdeka bebas, ternyata juga ya belum bebas 100% kita. Banyak fakir miskin di Indonesia, terutama di kampung kita. Dan sekarang sedang jamaah yang sangat viral lagi ya dalam hal keagamaan belum bebas, yaitu ada saudari kita, saya sebut saudari karena perempuan, mengikuti paskibraka, menaikkan bendera merah putih, tapi mereka tidak bisa pakai jilbab. Sekali viral. Kemudian baru masuk mesej atau masukan-masukan, saran-saran, kritikan bermacam-macam. Pada ujung-ujung laki maah. Habis. Laki maah dah kali. Sedang jamaah. Itu yang terjadi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Terus kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan selalu kita melakukan segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah. Perbanyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah, insya-Allah
kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaah atau bantuan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sampaikan salam dan salam kepada keluarganya Rasulullah yang telah membantu Rasulullah yang luar biasa kita membaca sejarahnya. Dan juga kepada para pengikutnya, itu sahabatnya, para tabi'in, tabi'in serta ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menyebutkan satu persatu, semoga kita selalu dalam rahmat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai jam 6:15, mungkin ada waktu kita barang 30 menit atau 25 menit tausiah mau'izah hasanah sebagai bahan pengingat kita bersama, karena kita masih hidup dalam dunia Allah. Kalau sudah meninggal, tidak ada bisa lagi untuk orang-orang mengingatkan kita. Kalau sudah berada di alam barzah, maka mumpung kita masih hidup dalam dunia Allah, ya mari kita terus melakukan berbagai-bagai kebajikan, tak pernah berhenti, saling menasihati dalam hal kebajikan untuk kita selamat ketika kita akan kembali kepada Allah. Bah labu tanah surga nikmat, bah pisang berat mangat lembu, hudib lam donya ingat peringat, mangat selamat truk dalam kubur. Bah labu tanah, kan bah labu tanah itu bisa dibikin yang luar biasa. Surga itu nikmat. Bah pisang berat mangat lembu, selesai makan biasanya dilanjutkan dengan buah pisang. Walaupun buah pisang berat, dino hana berat ni kat pisang ayam. Lembu benda nak buah pisang. Punya hana buah pisang tu nak pukul watermelon, buah semangka. Menyonya hana pisang hana semangka ke apa? Hana apa ni? Yang lain buah-buahan. Cuma segi kesihatan biasa je tergolong paju makanan, buah-buahan ni leh. Hanya baru paju makanan. Tapi kita ini biasa paju makanan ni itu baru, iaitu cuci mulut tu. Cuci mulut bawa pukul dengan buah-buahan. Kemudian hidup dalam dunia ini saling ingat mengingat. InsyaAllah ini pagi subuh ini saya yang mengingatkan. Nanti ke depan orang lain juga, saya nanti orang lain yang memberikan peringatan ataupun nasihat pada saya. Untuk apa itu ada orang saling nasihat menasihati? Supaya kita selamat ketika kita kembali kepada Allah. Jamaah yang mulia, insyaAllah hari Sabtu ini 17 Agustus ya, 2024, yaitu dulu 17 Agustus tahun 1945, kemerdekaan Republik Indonesia daripada penjajahan, ya, daripada dulu luar biasa. Ya, kita baca sejarah dan sekarang banyak itu ataupun dokumen-dokumen ataupun sebenarnya filem-filem tentang bagaimana orang-orang tua kita dulu, juga para ulama yang luar biasa dalam rangka ya perjuangan mereka supaya Indonesia ini bebas karena penjajahan, terutama sekali yaitu kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, ya Allah. Nah, mungkin saya tidak merasakan arti itu saya lahir 1976. Mungkin Bapak Ibu jamaah ada di sini yang lahir sebelum, artinya 1945 ke bawah ataupun pada saat itu bagaimana, ya Allah. Mungkin kalau tidak ada kita, mungkin orang tua kita, ya ayah orang tua juga demikian, apalagi kakek nenek kita dan juga saudara yang lain. Dah enak Bapak Ibu jamaah. Kita persingkat setelah 350 tahun
bukan hari, bukan bulan, bukan setahun, 350 tahun. Setelah itu masuki Jepang, lebih kurang 3,5 tahun, artinya 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ini kita baca sejarah, ya Allah, lebih berat long ketimbang daripada Belanda yang lebih memperoleh. Jepang 3 tahun setengah, tapi ya Allah lebih menderita. Sebagaimana sidang jamaah kita bisa melihat sekarang, tidak enak dengan namanya dijajah. Contoh saudara kita di Gaza, Palestina, berapa ribu manusia nyawa hilang. Di samping nyawa, rumah, anak, saudara, makanan, sekarang minuman, lapar mereka. Ingin merdeka adalah untuk merdeka bebas. Itu keinginan daripada negara Palestina. Jika kita dulu, Masya Allah, maka sidang jamaah kita sekarang tidak ada lagi itu. Kita sudah merdeka bebas. Bacakan proklamasi oleh Insinyur Soekarno bersama didampingi Hatta 17 Agustus 1945, sidang jamaah. Sudah bebas kita. Tidak dijajah lagi penjajahan. Tapi juga sidang jamaah walaupun sudah merdeka bebas, ternyata juga ya belum bebas 100% kita. Banyak fakir miskin di Indonesia, terutama di kampung kita. Dan sekarang sidang jamaah yang sangat viral lagi, ya, dalam hal keagamaan belum bebas, yaitu ada saudari kita, saya sebut saudari karena perempuan, mengikuti paskibraka, menaikkan bendera merah putih, tapi mereka tidak bisa pakai jilbab. Sekali viral sekali. Kemudian baru masuk mesok ada masukan saran-saran, kritikan bermacam-macam. Pada ujung-ujung laki maah. Habis. Laki maah dah kali. Sidang jamaah. Itu yang terjadi. Nah, sidang jamaah satu lagi, kita sudah bebas daripada penjajahan, belenggu penjajah tidak ada lagi. Tapi kita belum bebas satu lagi. 17 Agustus bebasnya daripada negara Republik Indonesia, bebas penjajahan. Satu lagi sidang jamaah kita belum bebas. Dan ini wajib bebas. Harus bebas. Kalau tidak bebas ini hancur kita. Kenapa? Karena kalau tidak bebas tersiksa yang luar biasa. Hukuman yang luar biasa. Apa itu? Yaitu neraka Allah. Nah, neraka Allah itu kita belum bebas. Cucuk tangan yang sudah ada surat kebebasan masuk surga, nah, cip tunjuk, nyono banyak belum? Atau surat keterangan bebas neraka, SKCK, nah, jadi apa polsek, rekom tapu polres, rekom kapolsek le SKCK, polsek belum pakai SKCK bah, surat keterangan berkelakuan baik, ya, ataupun SKBB dulu, SKB, surat keterangan berkelakuan baik. Sekarang tidak ada surat keterangan yang tindak kriminal, tidak ada lagi. Coba ada enggak surat keterangan bebas neraka SKBN? Payah tablo punya nah, berapapun dijual, ya, tapi tidak ada. Kita belum bisa bebas pada neraka Allah yang nanti kelak akan datang masa itu sidang jamaah sejak yaumul ba'ad, hari kebangkitan di mahsyar, baru di sana sidang jamaah kita akan disidang oleh Maliki Yaumiddin yang merajai manusia. Rajanya manusia, Malikin Nas, Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Quran Nas, Malikin Nas, rajanya manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia banyak sekali
iaitu hakim-hakim berbagai macam dengan instansinya, ya mungkin kejaksaan kah ataupun mahkamah agung kah, terserah, hakim. Begitu sampai di mahsyar, coba bangun. Mana hakim-hakim dulu dalam dunia? Mana? Maliki yaumiddin, malikin nas. Rajanya di sana, hakimnya adalah hakim Allah Subhanahu wa taala. Adil Allah. Maka orang-orang yang dulu ya pembangkang Allah dalam dunia, tidak takut patuh kepada Allah, dihisab, diperiksa, ditimbang amal kebaikan, naik sirat. Begitu tergelincir sidang jamaah, tak ada lain. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung daripada demikian, maka terjerumuslah dalam neraka. Kita belum bebas satu lagi sidang jamaah, wajib bebas itu. Wajib. Maka Allah sampaikan sidang jamaah. Quran surat Tahrim pada ayat 6. Kembali sidang jamaah, Indonesia Merdeka itu ya, itu adalah daripada rahmatnya Allah. Memang kita semua manusia keinginannya supaya bebas. Tapi yang membebaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembukaan undang-undang, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas keinginannya yang didorong keinginan luhur, berarti ada keinginan kita untuk bebas, keinginan kita bebas, yang membebaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita sekarang mengisi kemerdekaan sidang jamaah? Maka salah mungkin di antaranya sidang jamaah, mari kita mensyukuri nikmat Allah atas merdekanya negara kita ini. Jalankan perintah Allah dengan baik. Kemudian baca sejarah bagaimana perjuangan daripada orang-orang terdahulu, artinya kembasan nenek moyang kita sidang jamaah, bagaimana mereka. Maka baca sejarah, berikan hadiah terbaik kepada mereka. Ya, berikanlah orang-orang istilahnya yang soleh-soleh kepada Allah telah mereka syahid, dan juga kita kirimkan doa kepada mereka. Nah, kemudian kita isi sidang jamaah. Bagaimana lagi? Ya, dengan terus kita berbuat kebajikan, jaga nama baik daripada ya mereka yang telah memperjuangkan sehingga Indonesia ini merdeka sidang jamaah. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit lagi akan menyampaikan bahawa saya ulangi, ya, memang kita sudah merdeka sidang jamaah. Saya ulangi, kita ada satu lagi yang wajib merdeka, yaitu bebas atau merdekanya daripada nerakanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Quran surat At-Tahrim pada ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu Allah sudah bahasa sudah Allah wanti-wanti kita. Allah beri peringatan kepada kita. Allah sampaikan kepada kita. Yang lagi tanya kita sampaikan pada anak. Kita sampaikan terus. Artinya kita sudah sampaikan. Jangan menyalahkan lagi kita nanti oleh anak kita. Allah juga sudah menyampaikan. Jangan menyalahkan Allah kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Maka kalau tak mau kena, ya Allah. Lalu apa mereka? Minta keluar. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Quran surah Fatir ayat 37. Rabbana, kata mereka, ya Tuhan kami, ya Tuhan kamu. Adapun ya Tuhan Nun. Begitu masuk neraka baru Rabbana, ya Tuhan kami. Wate kata malam neraka.
Dulu dalam dunia, kan Rabbana, ya bos kamu, dan ngombos, ya ngombos, kan Tuhan, kan Allah dalam dunia. Yang Allah you, hanya pebut, yang bos you, yang manusia bos artinya, nyak nitem pebut, yang Allah you hanya pebut. Baru tamu neraka, baru tidak keluar. Akhrijna, keluarkan kami. Laki tebik, tebik ya Allah. Kembalikan dalam dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihah, kami beramal soleh. Artinya kami akan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, laki tebik dalam neraka untuk beramal soleh. Berarti apa? Dulu tidak beramal soleh. Ikut kedua. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Daulan dari fun, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, kami akan mengerjakan kebaikan-kebaikan berlainan apa yang telah kami lakukan dahulu. Awaknya, adija awaknya ashabun nar, tamolam neraka, itu ya penghuni neraka minta keluar. Kenapa? Tidak sanggup, tidak tahan siksa hukuman. Lalu mereka minta keluar. Kemudian untuk mereka keluar situ, kalau dikeluarkan untuk apa? Mau mengerjakan kebaikan. Dulu tidak mengerjakan kebaikan, dino putebik dia lakukan kebaikan. Tidak bisa lagi. Ke depan ayatnya Allah kasih tahu, Allah sampaikan, bukankah aku sudah panjangkan umurmu, kata Allah. Kalau tambah umur, lonjok umur, kenapa tidak digunakan? Ditambah lagi oleh Allah dalam ayat selanjutnya itu, sidang jamaah, bukankah sudah kuutuskan, sudah kukirim, yaitu seorang, yaitu yang membawa nasihat, yaitu Rasul. Apakah nak ikut? Sekarang baru minta keluar. Tidak ada cerita untuk bisa keluar sidang jamaah. Kapan keluar? Ya habis masa. Dalam dunia diputuskan hukum, nasabah permasalahan, terdakwa di sidang, kemudian terjadilah persidangan, bahkan berulang-ulang, berlarut-larut sidang jamaah. Ada yang sehari, ada seminggu, ada bulan-bulan, ada yang bertahun-tahun tidak diputuskan hukum. Tak boleh diputuskan hukum oleh hakim. Saudara berdasarkan maka ini bersalah, maka diputuskan hukum dalam penjara selama 1 bulan. Umpamanya berapa? 1 tahun. Kemudian membayar denda 10 juta umpamanya. Saudara bersalah, maka hukuman anda adalah 10 tahun, bayar denda semua 100 juta. Itu dalam dunia. Lon golong merompok nak diputuskan oleh hakim, paling-paling tidak bebas. Saudara kerana nenek, maka diputuskan bebas. Yang bebas nak mengkena long pegah. Hana yang diputuskan oleh hakim masuk penjara turun. Antum pernah dengar? Saudara terdakwa berdasarkan ini, maka keputusannya saudara dipenjara selama 1 hari dan bayar denda 10.000. Hana santiuro. Nah, sekarang Allah putuskan hukumannya di akhirat. Allah sampaikan daripada yang sampaikan oleh hakim dalam dunia. Umpamakan Allah, hambaku karena makhluk ciptaan Allah, wahai hamba lu, atau wahai manusia, saudara masuk neraka, artinya masuk penjara, masuk neraka dalam selama 1 hari. Keputuskan oleh Allah turun di Bama Haji. Pujikan alhamdulillah. Tak dengar sampai ngacul keputusan masuk neraka 10 tahun. Tiroi kenta saudara masuk neraka 1 hari
berarti nasalah dengan Allah sikit. Baca kom lepak waktu meninggalnya lepak silap lupa bak taubat tiura hukum oleh Allah. Puji takkan alhamdulillah berarti hana trade. Tuan tak mau neraka. 20 pejam. Kabeh. Sidang jamaah itu Maliki Yaumiddin atau Malikin Nas itu Allah putuskan bukan dalam dunia, di akhirat Allah katakan. Itu berarti apa? Satu hari di akhirat bandingannya dalam dunia masa perjalanan waktu 1000 tahun. Artinya pun menyegekan oleh Allah umpamanya tamu dalam neraka tiura itu sama dengan 1000 tahun. Malu rasa ulangi hana yang putusan hukum sang tiura hana lagi lugam dalam dunia hana tiura. Lihat Quran surat As-Sajdah ayat 5, Quran surah Al-Hajj ayat 47. Satu hari di sisi Allah, ya, arti di sisi Allah di akhirat itu bandingan dalam dunia menurut hitungan kamu 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma tuhibbu. Ya, satu hari fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanah. Jadi kadarnya satu hari di sana dengan hitungan kamu dalam dunia 1000 tahun. Satu lagi Quran surah Al-Hajj 47. Baik, sidang jamaah berarti nyuturoi dia teribatan masa ini. Coba ada mata lo lagi hana yang turo, maka hana habis-habis hukuman ini deh. Coba bayangkan sekarang orang meninggalkan dengan yang namanya salat Indonesia merdeka 17 Agustus supaya bebas 17 Agustus supaya bisa bebas nerakanya Allah, maka 17 juga, tapi bukan 17 Agustus, 17 rakaat. 17 rakaat jaga dengan baik, insya Allah bebas daripada nerakanya Allah. Tapi jino ya, coba lihat bek mah pegah, bek tak pegah got jiran tetangga, kadang la rumah do sendiri, oleh karenanya Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum nara. Kadang di rumah, kadang datanya nak anak, ya Allah kadang yang sudah dewasa, ya payah tak pada pegah, baru pegah. Bangun nak yang sudah balik puturin anu tanya ina atau agam menyokat masa 17 rakaatnya solat, bangunkan, sampaikan pada anak kita. Baik takkan kegak anak terus susah. Tidak jamaah. Jangan biarkan. Nya subuh umpamanya ina di rumah tanya. Hana ibu dah lampah nak. Payah begau nak kapo nak. Nya ti hati tu bi syuruk tu bi mata orang bangun nak. Na yang pegah na yang lapor sat lon hana lapor sat kan ji poleh sai kan ji poleh iwo le pa sa ji poleh sa maka ni poleh apa polimo sengona ke yang kan luar jam sengah itu le jam sa kan tayang juga jadi popo 8 pun ibu dah menyayang bangunkan. Coba bayangkan ini ya, bangun umpama diibaratkan nya rumah ya na aso di rumah na tanyo na urino na anu ini boleh jam 5 kebakaran tanyo jaga bak dapu api Masya Allah anak tanyo dalam kamar menyayang pakai bang baik aja nah hana mungkin dalam kamar aja dalam kamar polimo kena apui kaijak aja dari dapur syam merambah bet ikan lerina amte dengan suami Aurina nu pegana bet sayang baik eko boleh apa ya ayu menyayang budak pegah nak bangun api bangun nak api siap budak selamatkan dirinya. Tadi tanya selamat anak selamat bahkan apoi sekira tengok lagi yang sidang jamaah ketente payah pegah. Tapi karenanya hana truk neraka
Nyan neraka selalu ibarat kampung ibu nyan umpamanya neraka. Anak cedale menyekar lanyang ke bang kalah apa ke bang darulong. Mutanya je tak lewat le, menji je tebik le sedang jamaah. Itulah terjadi sedang sedang jamaah untuk bisa bebas daripada nerakanya Allah, maka jaga 17 rakaat sedang jamaah. Inilah daya nyobek tinggal. Dan bisa lagi lebih giat alhamdulillah bisa iaitu dengan berjamaah. Itu luar biasa. Kita jaga sampai kita meninggal di istiqamah. Baik, demikian saja tausiah muaidah hasanah sedang jamaah sebagai bahan renungan kita bersama pada kesempatan yang mulia ini dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan kita sedang jamaah, dan juga kita bagaimana nanti kita akan juga mendapatkan iaitu mensyukuri juga nikmatnya Allah ketika kita nanti terbebas neraka masuk surganya Allah. Itu karena juga rahmat bifadlah karunia Allah. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.